Oke, terima kasih. Siapa yang nggak bisa tidur tadi? Bisa tidur ya? Oke. Nggak bisa tidur. Mimpinya hitam putih apa berwarna? Itu salah panitia. Panitia nggak beritahu bahwa saya tidur sendiri. Oke ya, saya kembalikan forum ini pada semacam keseriusan karena banyak pertanyaan yang memang mengganggu karena itu mau ditanyakan. Tapi kita fokus pada soal-soal yang berhubungan dengan mempertahankan dan menaikkan elektabilitas. Untuk soal pertama yang lebih penting kita bicarakan di sini. Kalau kita baca koran, kan itu coba biasakan melihat public issue-nya apa itu. Tadi televisi masih memberitakan tentang semacam protes Pak Yusuf Kalla terhadap biaya pembangunan LRT yang 500 miliar per kilometer. Ternyata kalkulasi skala ekonominya seharusnya 120 M. Itu sangat berhubungan dengan kepentingan emak-emak. Karena waktu di markup, beban itu kembali pada emak-emak yang mesti bayar pajak lebih tinggi lagi. Padahal markupnya dinikmati oleh kontraktor, main-main dengan pejabat segala macam. Jadi di situ adilnya kita uji di situ. Kalau tadi pertanyaan privat sudah dijawab sama Ustaz Haikal dan saya kira pertanyaan semacam itu tidak boleh, bukan tidak boleh, tidak sepatutnya keluar dari caleg. Saya balik tadi pada soal polisi itu. Kalau kita baca secara abstrak dan kita analisis, jadi kan itu diskusi di kalangan WA. Mengapa Pak JK nekat untuk mengucapkan itu? Bukankah dia masih ada di dalam kapal yang sama sampai bulan Oktober nanti? Itu sebetulnya yang mesti diulas. Apakah itu berarti ada tikus yang mulai fleeing the sinking sea? Fleeing sinking ship artinya harus dibaca ada semacam kejujuran akhirnya yang justru datang dari dalam istana, bahwa selama ini banyak betul tikus di kapal itu. Kan itu yang mesti diterangkan sampai tadi ke pos ronda. Jadi kalimat Pak JK tadi bisa menyebabkan orang berpikir ulang tentang tadi harus nomor satu lagi, harus NKRI, harus Pancasila, karena itu Jokowi mesti menang, karena itu Megawati mesti menang. Nah keterangan Pak JK itu oleh mama diolah sedemikian rupa sehingga tetangga itu bisa mengerti bahwa bahkan dari dalam kapal itu ada suara SOS justru dari wakil presiden. Supaya kita selalu, saya ulangi lagi, punya kecerdasan untuk mempertahankan minimal tren naiknya keinginan untuk perubahan. Begitu cara berpikir akal sehat. Nah, karena tadi disinggung soal-soal yang berhubungan dengan agama, saya terangkan itu bukan sebagai pendapat menjawab pendapat tadi, tapi sebagai pengetahuan aja. Kita tahu bahwa negeri ini waktu dimerdekakan, duel argumennya adalah atas dasar apa
negara akan didirikan. Berkat rahmat Allah. Sebelum wording itu ada, debatnya adalah proposal dari para pendiri bangsa yang sedang berdebat ketika itu. Proposal apa? Ada yang menginginkan Indonesia berbentuk republik, ada yang menginginkan Indonesia berbentuk kesultanan, ada yang Indonesia balik pada kerajaan, ada yang menginginkan Indonesia jadi negara Islam. Debat itu lengkap di situ. Tapi yang menang adalah proposal Muhammad Hatta, yang seorang yang sangat religius, yang mengucapkan begini, negara harus berdasarkan kedaulatan rakyat. Jadi yang berdaulat adalah rakyat. Bukan berdaulat nggak di NKRI, tidak. Kalau begitu Tuhan tidak penting. Tuhan berdaulat di hati setiap orang. Berdaulat pada mereka yang punya keyakinan terhadap akhirat. Jadi itu penting kita bedakan supaya kita hargai apa yang diputuskan di dalam debat konstitusi. Tetapi juga ngaco kalau orang ingin membatalkan obsesi imajinasi tentang negara Islam. Kenapa mesti dibatasi pembicaraan semacam itu? Asal usul dari Pancasila adalah piagam Jakarta. Jadi obsesi itu pasti ada, harapan itu pasti ada. Sebagai harapan, itu bukan kriminal. Jangan dibatalkan harapan itu. Jadi kalau dikatakan NKRI bisa berubah nggak? Ya bisa. Undang-undang dasar bisa berubah nggak? Bahkan undang-undang dasar bilang bila ingin berubah saya ada aturannya. 50%, 34 dari 50 itu harus menyetujui di MPR. Jadi undang-undang dasar kita memungkinkan dia berubah. Itu namanya living constitution. Jadi nggak usah parno bahwa seolah-olah NKRI harga mati segala macam. Tapi prosesnya kan diatur dalam undang-undang. Jadi jangan takut untuk memperdebatkan konstitusi. Karena konstitusi sendiri bilang saya bisa diubah dengan cara ini. Itu yang nggak dibicarakan di ruang publik. Karena setiap kali orang datang dengan NKRI sudah final, konstitusi sudah final. No. Sama dengan presiden tidak boleh diganti sebelum 17 April 2019. Bisa diganti, presiden sekarang juga bisa diganti. Yang namanya impeachment. Kalau misalnya dia gagal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai perintah konstitusi, bisa diganti nggak? Ya bisa. Kalau presiden hanya mampu membuat generasi baru sebagai penghafal nama-nama ikan, bisa diganti? Ya bisa. Karena dia tidak mencerdaskan bangsa. Satu waktu kita membayangkan bahwa kewarganegaraan kita akan berubah nanti 10 tahun ke depan. Karena mungkin kita akan bergaul dengan pikiran yang robotis. Sebagian milenial kita berpikirnya di dalam sinopsis itu. Beberapa bulan lalu di Inggris, di parlemen Inggris, diundanglah seorang robot. Karena publik Inggris resah, jangan-jangan nanti manusia itu akan diganti fungsinya oleh robot. Maka si robot diundang di situ. Anggota parlemen bertanya pada robot, Mas robot, menurut Anda, di mana tempat manusia 10 tahun ke depan? Pertanyaan milenial. Di mana? Si anggota parlemen berpikir robot akan menjawab, kalian manusia akan punah, kami akan gantikan. Karena makin lama makin banyak aktivitas dilakukan oleh robot. Kalau Anda pergi ke Jepang, beberapa hotel itu resepsionisnya adalah robot, nggak ketemu orang lagi ada di situ. Ada kekhawatiran bahwa umat manusia akan digantikan oleh robot. Tapi si robot jawabnya begini, saudara tuan anggota DPR, kami robot cemas bahwa 10 tahun ke depan kami akan punah bila kami tidak mampu mengadopsi rasa keadilan manusia. Kami robot tidak dilatih untuk membagi keadilan. Kami bisa bikin kalkulasi, tapi keadilan itu adalah tatapan mata antara warga negara. Saya bisa tahu dia diperlakukan tidak adil. Ibu, mama, kita bisa tahu sebetulnya matanya itu protes terhadap
cemburu pada kemampuan estetik manusia, pada kemampuan etnis manusia. Robot takut enggak pikirannya dikuasai manusia? Enggak, robot enggak pernah takut pada pikiran manusia, karena robot punya kemampuan komputasi yang bahkan bisa melebihi manusia di situ. Tapi dia tidak mungkin punya kemampuan keadilan, karena keadilan adalah hubungan emosional. Itu soalnya. Nah, robot itu bisa menjawab tanpa teks. Itu beda robot dan mereka. Jadi itu keadaan kita hari ini. Membayangkan bahwa kemungkinan kehidupan ke depan itu akan sangat berubah. Itu pentingnya debat presiden supaya diuji pengetahuan presiden terhadap masa depan. Yang kita sebut sebagai warga negara buat kita ya siapa yang ada di dalam kartu keluarga mama. Tapi kalau Anda ada di Maryland, di negara bagian Maryland, di kota Bethesda, ibu kota Maryland, kalau Anda piara kucing burung itu mesti didaftarkan dalam kartu keluarga. Jadi kalau ada anak Indonesia kos di sana, ibu kosnya tunjukin ini keluarga kami, dia lihat ada 7. Tapi sehari-hari kok cuma 5. Yang satu kucing, yang satu burung. Karena diwajibkan bahwa binatang piaraan adalah anggota keluarga. Hukum bikin begitu. Jadi subjek hukum berubah pelan-pelan. Kan kita mesti mengantisipasi itu juga. Apa itu mengganggu kultur kita misalnya. Ini perkembangan dunia tumbuh sangat cepat. Itu memerlukan otak untuk mengantisipasi. Cukup nggak otak kita? Cukup kalau diganti 2019. Jadi ada hal-hal yang faktual yang harus kita bicarakan secara detail tadi. Karena kita mau menguji seseorang yang akan memimpin kita. Nah, ujian itu adalah ujian yang paling jujur tadi. Kalau terbuka, tidak pakai kisi-kisi. Kemampuan lain adalah kemampuan berdebat. Saya sering cerita bagaimana para pendiri kita mengolah narasi itu dengan kekuatan abstraksi. Sehingga mereka tidak menyuruh kita menghafal nama-nama ikan, tapi membantu kita untuk mempraktekkan apa yang disebut metafor. Kemampuan itu yang ada di kita hari-hari ini. Waktu debat misalnya antara Bung Karno dengan seorang wartawan bertanya pada Bung Karno, kenapa Bung Karno patah di dalam pertarungan politik dengan Sultan Syahrir? Bung Karno cuma bilang, kamu wartawan tahu nggak rotan? Tahu, rotan itu hanya melengkung, tidak patah gitu. Dia ngomong dengan sangat sederhana untuk memberitahu bahwa Anda nggak ngerti politik itu adalah urusan argumentasi, bukan urusan sentimen. Hal yang lain yang ingin kita bayangkan adalah kemampuan anggota legislatif nanti, dan saudara mungkin ada yang ini jadi anggota DPR, yaitu memahami betul apa yang disebut tadi sebagai rasa keadilan. Di Jakarta ada semacam komunitas yang arisan Hermes, tas mewah. Hermes, Pak. Dan Hermes itu dewa perdagangan. Karena kalau disebut dewa dewi di Yunani itu dewa dewi bisa berubah tergantung apa yang dimau oleh si naratornya. Dewa Hermes itu adalah dewi perdagangan sekaligus dewi pengetahuan. Dari kata itu ada kata hermeneutika, itu tafsir namanya. Dan di Jakarta ada komunitas pecandu Hermes. Tapi kan harganya mahal, satu Hermes yang paling murah mungkin 120 juta payaknya itu. Dan kalau mau beli di Plaza Indonesia mesti antri, pesen dulu. Karena mahal maka beberapa itu perempuan bikin semacam arisan Hermes. Jadi karena harganya 140 juta, 7 orang ngumpulin 20 juta.
Lalu dibikin aturan, Senin gue yang pakai, Selasa lo yang pakai. Ya, ada. Karena tidak sabar untuk mempertontonkan kemewahan dengan cara yang dungu. Arisan begituan. Suatu waktu sang primadona bawa tas Hermes dan babysitter yang menggendong bayinya. Bayinya menangis. Lalu babysitternya bilang, "Ibu, bayinya ingin digendong." Ibunya bilang, "Anda tahu nggak saya lagi?" Dengan Hermes. Jadi saya mau terangkan bahwa konsumsi kemewahan bisa menghalangi tadi nilai-nilai adiluhung itu. Karena dia ingin ada orang yang melihat mereknya itu. Kalau dia sambil gendong, mereknya tertutup nanti. Ada mental itu. Mental show off. Kalau saya tanya misalnya pada ibu itu, Hermes itu apa? Ya tas mewah, Pak. Masih dijawab begitu. Dia nggak tahu bahwa Hermes itu adalah dewi Yunani. Atau kalau saya tanya, tahu nggak sejarah Hermes? Hermes itu dulu disebut sebagai tas Grace Kelly. Tahu Grace Kelly ya? Perempuan yang paling cantik sedunia sebelum ada Mbak Baby Warno. Itu disebut tas Grace Kelly justru karena dulu waktu Grace Kelly hamil Pangeran Rainier, dia pakai tas itu untuk tutupi kandungannya dari sorotan paparazzi. Jadi tas itu ketahuan sebagai Hermes karena ditaruh begini tersorot. Supaya kandungan Grace Kelly itu privacy Grace Kelly ya, kandungan itu tidak disorot secara publik, dia ditutup dengan tas itu. Maka terkenal sebagai tas Grace Kelly. Hamil Pangeran Albert. Jadi sejarah itu ya nggak paham. Apalagi kalau saya terangkan bahwa misalnya Grace Kelly pernah pakai tas itu untuk menggaplok seseorang di Washington. Karena ketika itu Grace Kelly bawa teman perempuannya seorang negro, pada waktu itu disebut negro, sastrawan, untuk makan di restoran di Washington. Dan petugas pemiliknya bilang, pada waktu itu masih rasisme di Amerika, Grace Kelly, Anda boleh masuk. Teman Anda berkulit hitam perempuan tinggal di luar. Dan Grace Kelly pakai tas itu untuk gaplok sih. Kurang ajar kau. Mulai sekarang saya tidak akan makan lagi di sana. Jadi Grace Kelly di dalam Hermes itu ada jejak penegakan keadilan gender. Itu pada Grace Kelly. Pada seorang calon caleg legislatif di Plaza Senayan itu dipakai untuk dipamerkan pada konstituennya bahwa dia pakai Hermes. Jadi Anda lihat value dari brand itu bisa berbeda. Dipakai buat pamer atau difungsikan untuk menegakkan keadilan. Tergantung sudut pandangnya. Nah, karena saya ngomong tentang perempuan supaya ada, saya kasih kritik juga. Di tempat yang sama di Plaza Senayan, jam-jam segini, Anda akan lihat beberapa orang udah mondar-mandir di situ, dan Anda bisa tahu dengan cepat bahwa dia adalah anggota DPR hanya dengan melihat jasnya yang mereknya Hugo Boss. Karena dia baru beli itu. Awal tahun biasanya sale masih ada, dia beli. Jas anggota DPR itu minimal Hugo Boss paling kurang 40 juta. Dan selalu ada semacam rasa percaya diri kalau pakai jas Hugo Boss. Karena jadi standar busana DPR. Saya tahu dia pakai anggota DPR tadi karena saya bilang Bapak anggota DPR, iya.
Bapak pakai jas Hugo Boss ya? Kok tahu? Karena mereknya di sini dia nggak copot. Baru keluar dari butik itu. Dan dia akan pakai itu ke resepsi manapun. Sidang komisi dia pakai supaya orang tahu dia pakai Hugo Boss. Kalau saya bercakap-cakap dengan Bapak, tahu nggak Hugo yang lain? Gua apa Hugo Chavez misalnya. Pemimpin Amerika Latin yang berupaya untuk menghasilkan keadilan sosial. Siapa itu Hugo Chavez? Dia nggak pernah tahu, padahal dia barusan keluar dari butik mewah. Atau saya tanya Hugo Grotius, tahu nggak Pak? Siapa itu? Pemain sepak bola Italia Pak. Hugo Grotius itu, Bapak dari mana? Komisi 3. Oh, Hugo Grotius itu adalah bapak hukum internasional Pak. Komisi 3 nggak tahu siapa Hugo Grotius. Jadi bagaimana dia mau bikin regulasi tanpa pengetahuan minimal tentang hukum internasional? Itu keadaan kita begitu, mental kita jadi begitu. Kalau saya terangkan lagi lebih jauh misalnya, Hugo Boss itu bukan sekedar perancang terbaik di Jerman, tapi dia adalah pengusaha sukses karena dia mempekerjakan tawanan perang Hitler di Perang Dunia Kedua untuk bikin pabrik garment, termasuk membuat pakaian perang Nazi yang keren itu. Karena Hugo Boss adalah teman Hitler. Jadi Hugo Boss memperoleh akumulasi dengan mempekerjakan tawanan perang secara gratis. Artinya pada jas mewah anggota DPR ada jejak pelanggaran hak asasi manusia. Yang mesti kita lihat. Jam 2 siang baru dia berusaha balik ke kantor karena udah pakai Hugo Boss juga. Itu anggota DPR kita. Kalau Anda ada di Canberra, di ibu kota Australia, jam 2 malam Anda keluar mau cari gudeg atau rawon, susah karena itu kota kecil, walaupun ibu kota, karena isinya cuma pegawai negeri dan anggota DPR. Tapi jam 2 malam Anda keluar, Anda belok kiri, Anda masih bisa lihat di atas gedung parlemen lampunya masih menyala. Artinya minimal ada satu orang anggota parlemen lagi bekerja di situ sebagai oposisi karena mempersiapkan draft untuk debat dengan petahana besok pagi. Dia bekerja sampai jam 2 malam. Karena ada aturan adiluhum tadi pada masyarakat Australia. Siapa yang terakhir keluar dari gedung parlemen, dia mesti matikan lampu. Jadi sampai jam 2 malam masih bekerja buat rakyat. Kita jam 2 siang udah bekerja buat diri sendiri di Plaza Senayan. Pertanyaan saya, yang mana yang lebih Pancasilais? Anggota DPR RI atau anggota DPR Australia? Kalau saya katakan itu, pasti saya dibully oleh PDIP. Itu kita nasionalis. Karena ketidakmampuan untuk bikin komparasi. Karena fanatisme. Jadi saya ingin agar supaya pendidikan politik itu dihasilkan dari forum politik. Supaya kita mengerti bahwa menjadi wakil rakyat artinya menyelenggarakan keadilan. Politik hanya diucapkan dalam upaya menghasilkan keadilan. Jadi cuma waktu kita ulas soal-soal ini dengan satu tugas adalah mencoba mengumpulkan sebanyak mungkin argumen. Saya ulangi lagi ini terus supaya kita bisa bercerita pada mereka yang masih ragu-ragu untuk menghasilkan perubahan di 2019. Oke, pertanyaan yang mana itu pertanyaan yang membuat kita berpikir ulang. Apakah efektif selama ini upaya untuk menghasilkan perubahan? Tapi tadi sudah dijawab begini. Yang bagian saya adalah soal kalau saya jadi panelis. Jadi Pak, tanggal 17 itu saya pasti nggak jadi panelis karena dipilih. ya, ini udah otomatis. Tapi saya jadi panelis di CNN selama 5 kali debat itu sebagai komentator. Tapi kalau jadi panelis, pertanyaan saya apa itu yang dimintakan oleh Mbak Emma?
Pertama saya akan tanya, tanya pada Pak Jokowi pasti kan, karena nanti saya juga tanya pada Pak Jokowi. Pertanyaan saya ke Pak Jokowi soal HAM adalah begini. Pak Jokowi ada tahu nggak bahwa Pak Prabowo itu pelanggar HAM? Kira-kira dia jawab apa? Kalau nggak tahu, artinya saya nggak mungkin lagi bertanya pada Pak Prabowo. Ini stop. Tapi kalau dia bilang ya, dan seharusnya bilang ya, maka dalam hukum ada ketentuan. Barang siapa mengetahui adanya kejahatan dan berdiam diri, maka dia harus ditangkap. Jadi kalau itu dipaksakan saya jadi panelis, saya akan bilang pada KPU, saya akan bertanya tentang pelanggaran HAM, tapi tolong Jaksa Agung taruh di situ supaya langsung ditangkap. Itu konsekuensi dari akal pikiran. Kalau apalagi presiden tahu ada pelanggar HAM dan dia diamkan, itu langsung di-impeach dia di Amerika. Karena dia membiarkan terjadinya pelanggaran itu. Oke, dapat ya. Sekarang kalau saya bertanya pada Pak Prabowo, apa betul Anda terlibat dalam pelanggaran HAM 1998? Karena itu yang dipersoalkan orang terus. Dengan itu saya akan tanya begitu. Kira-kira jawaban Pak Prabowo apa? Kalau dia tidak, berhenti juga debat ini. Saya berharap Pak Prabowo menjawab. Silahkan Pak Jokowi yang menjawab. Pak Jokowi akan tanya, mengapa saya menjawab? Karena 1998 atasan saya adalah Pak Wiranto, yang sekarang adalah penentu keamanan nasional Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi sekarang itu baru enak debatnya tuh. Itu fungsi panelis, bukan bikin pertanyaan taruh di KPU terus dia sebagai undangan moderator sekedar membacakan. Kan kacau, orang ingin tahu soal HAM ini dibongkar dong habis-habisan. Itu kalau saya jadi panelis. Terima kasih.